Shalom Jemaat sekalian dimanapun Anda berada, bersukacita hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk boleh merenungkan firman Tuhan dan juga sekali lagi menerima pesan Tuhan buat hidup kita untuk kita mengalami di dalam kehidupan kita, di dalam renungan Gema, Gerakan Baca Alkitab pada kesempatan hari ini. Dan hari ini kita akan membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-12, kita akan bersama membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-12 tentang Daud. Nah, bersama-sama kita akan membaca bagian ini. Saya akan membacakan sebagian ayat saja. Dan kami mengajak sekali lagi Anda untuk boleh membaca seluruh pasal ini di dalam waktu dan tempat yang paling tepat buat Anda untuk bisa membaca keseluruhan teks Alkitab firman Tuhan ini. Saya akan membacakan sebagian. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing, domba, dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan dia, dan anak-anaknya makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang itu. Daud menjadi marah terhadap orang itu dan berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan." Kemudian kata Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Sampai di sana pembacaan kita. Dan Anda bisa melanjutkan pembacaannya pada kesempatan setelah doa ini. Anda bisa pause dan kemudian membaca lanjutannya, atau Anda bisa menemukan waktu untuk membaca keseluruhannya. Nah, di dalam bagian ini kita membaca satu bagian yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Raja Daud itu kemudian ditegur oleh Nabi Natan oleh karena kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Satu hal yang bisa segera kita pelajari adalah di dalam hidup ini Tuhan menempatkan, Tuhan mengutus orang-orang untuk mengatakan hal yang tidak selalu enak kita dengar. Tetapi itu adalah hal yang benar yang harusnya kita dengar. Hal benar yang harus kita dengar. Tidak harus selalu nyaman. Nabi Natan datang dan menyampaikan pesan ini, dan kemudian teguran itu datang. Engkaulah orang itu. Tidak nyaman, sangat mengejutkan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini kita sadar bahwa kita kadangkala lebih suka mendengar hal yang menyenangkan diri kita, tetapi tidak benar. Nah, itu justru membawa kita kepada kejatuhan yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, mari kita terus berdoa dan kita tuh melatih diri kita untuk selalu Tuhan kasih kekuatan, kita melatih diri kita supaya kita punya mental itu lebih kuat, lebih terbuka untuk menerima teguran-teguran dan kritik-kritik yang ada. Nah, memang tidak selalu mudah menerima kritik, terutama kalau kita itu juga tidak punya satu kemantapan diri. Kalau harga diri kita itu tergantung orang lain, nah itu kita gampang sekali kolaps. Ya, ditegur sedikit kayaknya dunia kita itu hancur. Karena kita merasa, wah saya nggak diterima orang ini, saya dikritik orang ini, saya merasa tidak dicintai oleh orang ini. Tetapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tahu Tuhan menerima kita, seburuk-buruknya kita. Kita itu memiliki sebuah kemampuan untuk boleh mendengar yang benar dan menjadi lebih baik.
Nah, ini adalah hal yang kita sekali lagi diingatkan. Kita mengumpulkan lingkungan di sekitar kita itu orang seperti apa. Orang yang ngomongnya manis kepada kita, terus ngomong manis kepada kita. Akibatnya adalah kita terbuai. Kita merasa hidup kita baik-baik, tidak ada salah, tidak ada kurang. Ini bahaya sekali. Kedua, apakah kita juga harus selalu kemudian tidak mau mendengar pujian, hanya mau mendengar kritikan? Juga tidak begitu. Ya, orang yang tidak mau dipuji, itu juga adalah satu orang yang sebetulnya jiwanya juga tidak aman. Tidak bisa menerima pujian, tidak bisa menerima hal yang baik, maunya itu selalu dikritik, selalu ada salah, itu juga jiwa yang tidak sehat. Tetapi tipe yang ketiga yang kita mau adalah selalu peka, bersedia mendengar yang benar. Kalau ada orang ngomong benar walaupun tidak menyenangkan, kita dengar. Kalau Tuhan ada orang menyampaikan firman Tuhan yang benar berkenaan dengan dosa dan kesalahan kita, kita harus dengar. Tapi kalau ada orang yang berkata tidak benar, tidak usah didengar. Nah, ini di sini kita butuh betul-betul hikmat bijaksana dari Tuhan. Kita betul-betul butuh nempel sama Tuhan seperti ranting nempel kepada pokok anggur. Dari sana kita baru dapat hikmat bijaksana, pengertian, kesadaran dari Roh Kudus. Hal benar yang harus saya dengar dan saya harus bertobat mengubah hidup saya, dan hal tidak benar yang memang ya sudah tidak usah saya dengar baik-baik, tidak usah saya masukkan ke hati, saya lewat aja karena tidak benar. Nah, itu adalah satu hal yang tidak mudah saat ini. Ya, di tengah teknologi yang banyak, bahkan terutama di tengah medsos yang banyak, itu kadangkala kita antara yang mendukung kita, netizen mendukung kita, ada yang netizen tukang kritik, ya ada followers kita yang tukang kritik, ada followers yang suka untuk menjatuhkan kita. Nah, ini memang tidak mudah. Tapi kita terus berdoa supaya aku bisa mendengar yang benar, ya Tuhan. Dan saya bisa bertobat dari hal-hal yang saya salah. Nah, kemudian dari kisah Daud ini kita juga bisa belajar bahwa yang kedua adalah dosa itu memiliki sebuah kecenderungan itu seperti bola salju. Dalam bahasa kerennya disebut sebagai snowball effect, yaitu adalah kita mulainya kecil, tetapi ternyata dosa itu tiba-tiba bisa menggulung, tiba-tiba jadi dosa yang besar, dan kita kemudian terlindas di dalamnya. Nah, kalau kita lihat Daud bukan seorang pendosa yang sangat pendosa, dia memang jatuh dalam dosa. Ya, tetapi dia apakah pembunuh? Dia apakah orang yang sangat jahat sekali? Rencananya tidak begitu. Kalau kita membaca di dalam kisah-kisah sebelumnya. Dia mencoba memperbaiki kesalahan dia. Tetapi ternyata tidak bisa diperbaiki. Apa yang dia rencanakan supaya kejahatannya itu tersembunyi, ternyata tidak terjadi seperti yang dia inginkan. Ya, Uria bertindak berbeda dari yang dia harapkan. Sehingga demi menutup dosa, sampai akhirnya terjadi konspirasi yang begitu jahat, mengirim orang ini sampai kemudian terbunuh dan sebagainya. Nah, itu karena sebenarnya snowball effect. Mulainya kecil tapi iblis itu pinter, tiba-tiba digerakin ya. Kalau kita itu betul-betul nggak hati-hati, kita betul-betul nggak bertobat, itu jadi sesuatu yang besar yang akhirnya kita tergulung di dalamnya. Kita masuk ke dalam bola es itu dan kemudian terkunci oleh dosa itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hal ini mengingatkan kita satu hal ya. Kita jangan kebiasaan bilang, oh ini dosa kecil, oh ini kesalahan kecil, oh biasa ini. Itu kita harus hati-hati banget. Hati-hati banget. Ya, kita serius betul-betul. Kalau sudah ada satu kesalahan kecil, ada baiknya daripada melakukan lagi, kita lebih baik. Satu, saya coba cut. Satu, saya akui kepada Tuhan dan saya mencoba untuk berhenti dari dosa itu. Supaya tidak sampai ya menjadi sebuah hal yang lebih mengerikan lagi. Kemudian yang ketiga, ya kita juga melihat di tengah setiap kita nggak ada yang tidak pernah berdosa. Kita semua pernah berdosa. Tapi di bagian ini kita ingat bahwa Tuhan itu bersedia mengampuni orang yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa dan kesalahannya. Anda bisa membaca dari ayatnya yang ke-13 di bagian ini. Sungguh-sungguh bertobat dan Tuhan itu bersedia untuk mengampuni akan dosa kita. Jadi mari setiap kita pengakuan dosa, baik di doa kita di rumah maupun waktu hari Minggu, ada doa pengakuan dosa, kita itu sungguh-sungguh masuk ke dalam liturgi itu.
Kita bukan cuma sekedar lipat tangan, ya kita biarkan kemudian hamba Tuhan berbicara lagu mengalun gitu ya, kemudian kita nggak ngapa-ngapain, bengong. Jangan, gunakan kesempatan itu untuk mengambil waktu sejenak, kemudian mengakui dosa-dosa kesalahan kita. Jadi itu adalah satu hal yang sebenarnya Tuhan mau beranugerah. Waktu kita menyerahkan dosa kita, itu Tuhan ambil. Tuhan membersihkan kita. Waktu kita diem aja, kita nggak sadar kesalahan kita menyimpan dosa kita. Kita nggak melihat ke dalam hati dan pikiran kita. Selidikilah aku, ya Tuhan, dan lihatlah apakah jalanku itu serong. Kalau kita nggak ada kesadaran seperti itu, tentu aja hidup kita sebenarnya sedang dibelenggu oleh dosa. Dan snowball effect. Wah, lama-lama tambah besar. Jadi mari kita semua sekalian terus datang tiap hari dalam pengakuan dosa kita, dan juga waktu ibadah minggu kita juga menggunakan waktu pengakuan dosa itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat dan yang terakhir, kita juga diingatkan bahwa Tuhan mengampuni dosa. Tetapi seringkali konsekuensi dari dosa itu adalah satu hal yang masih terjadi dalam hidup kita. Dosa kita diampuni, kesalahan kita di hadapan Tuhan diampuni. Tuhan bersedia untuk menerima kita kembali dari kesalahan kita. Pengampunannya dalam Yesus Kristus itu sempurna. Tetapi efek yang terjadi terhadap sesama, efek yang terjadi terhadap kehidupan kita, itu seringkali masih ada dampaknya. Nah, ini kita makanya harus hati-hati sekali. Ya, jadi terhadap dosa kesalahan kita jangan menganggap biasa gitu. Nah, karena kadangkala kita sudah diampuni, kita menyesal, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menerima kita jadi anaknya. Nah, tapi konsekuensinya kita harus menghadapi tidak mudah. Seorang ayah yang pernah kekerasan terhadap keluarganya, dia bertobat, Tuhan ampuni. Tuhan terima bapak ini sebagai anaknya. Tapi istrinya akan takut sama dia, anak-anaknya akan membenci dia. Wah, ini konsekuensi yang harus dia hadapin. Dia harus coba selesaikan bersama dengan Tuhan. Jalannya mungkin tidak mudah, jalannya mungkin bertahun-tahun. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tapi jangan kita takut. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, baik dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan ampuni dalam Yesus Kristus. Dan segala konsekuensi dosa, kalau kita sungguh-sungguh mau menyelesaikannya, sungguh-sungguh mau membereskannya, saya percaya sekali Tuhan akan menolong kita sekalian untuk membebaskan kita dari konsekuensi-konsekuensi dosa itu, membereskan konsekuensi-konsekuensi itu menjadi lebih baik. Dan saya mengutip dari Kejadian 27 ayat yang ke-40 ya. Sungguh-sungguh kalau engkau bekerja dengan keras, engkau akan dapat melepaskan kuk atau beban itu. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan pada waktu Tuhan membebaskan kita daripada segala konsekuensi-konsekuensi masalah-masalah yang terjadi karena dosa-dosa kita. Puji Tuhan, Tuhan kita hebat, kita berdoa. Tuhan, biarlah firman ini menyertai kami, menolong, membimbing kami, dan boleh mengubah hidup kami dan mengubah sekeliling kami. Karena firman-Mu berkuasa, firman-Mu benar, dan kami mau mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan.